Untuk membuang air, maka lubang pada kedua wadah dibuka bersamaan. Sehingga air pada kedua wadah mulai memancar dengan debit yang sama. Dibuka bersamaan, debitnya sama. Jawabannya mana? Nomor 8. Pak. Dibuka bersamaan. Jawabannya yang E ya. Kenapa yang E? Kalau debit sama, dibuka bareng-bareng, berarti otomatis nanti kosongnya juga bareng kan ya? Kosong bareng, tidak ada yang lebih dulu. Nah, jadi ini salah. Benar ya? Jadi jawaban yang ada A-nya salah. A salah, B salah. Nah, ini. Oke, tinggal jawaban C atau E. Nah, periksa. Pada wadah A, volume air akan tersisa setengahnya bila tinggi air berjarak 2 cm dari dasar wadah A. Ini yang C. Pada wadah B, volume air akan tersisa setengahnya bila tinggi air berjarak 2 cm dari dasar wadah B. Lihat nih, pilihan jawaban. Jadi soal yang ini kita nggak usah ngitung juga bisa jawab ya. Lihat B dan C. B dan C, dia wadah A dan B. Kalau wadah A dan B gitu ya, tersisa setengahnya, volumenya tersisa setengahnya, otomatis tingginya akan berbeda. Betul nggak? Wadah A, kalau volumenya hilang setengahnya, tingginya akan lebih rendah dibanding volume yang B. Kenapa? Karena volume untuk wadah yang A makin bawah makin besar. Itu ya luasannya. Kalau yang B makin ke bawah makin makin kecil. Berarti nanti B akan lebih tinggi dibanding A. Jadi sama nggak mungkin ya. Jadi di antara dua pilihan ini pasti salah satu salah. Di antara ini di antara ini pasti salah satu salah meskipun kita nggak ngitungnya. Salah satu salah. Kalau salah satu salah kan nggak mungkin jawabannya B dan C. Kalau gitu ya. Jawabannya adalah yang E. Nah, bahkan kita nggak usah ngitung, bener nggak? Nggak usah ngitung nomor 8. Paham nggak cara ngejawabnya gitu? Paham, Pak. Paham. Kalau nomor 9 gimana nomor 9? Pada saat volume air dalam wadah B. Wadah B itu yang ini ya. 39 mililiter. Mililiter tuh diubah jadi apa? Setara dengan apa mililiter? Sama dengan sentimeter kubik ya. Nah, sekarang katanya volumenya 39. Wadah B. Kalau wadah B berarti udah turun. Tinggi air pada wadah B saat itu. Oke. Jadi sebetulnya kita tuh kan mau mencari volume prisma. Volume prisma itu apa? Luas alas kali tinggi, gitu ya. Volume prismanya 39, luas alasnya. Nah, karena udah turun nih. Kalau kalau misalkan volume air 39 kan berarti jadinya nggak penuh ya. Penuhnya berapa penuh kalau penuh? Volumenya kalau penuh berapa ini? 5. Kan ini nih, volume prisma ini tingginya. Ini tinggi prisma tadi tuh, tinggi prisma. Berarti jumlah dua sisi sejajar dibagi 2, betul ya? 5 ditambah 11 dibagi 2 dikali tinggi prisma. Tinggi prismanya berapa tinggi prismanya?
4 ya kan ini 3, 5, ini 4. Nah, terus dikali 5. Nah, gitu ya. Jadi ini kalau coret-coret 20 bagi 2 10 ya. Jadi volumenya adalah 60. Volumenya itu adalah 60. Jadi kalau 39 berarti yang berubah itu adalah ini nih, panjang sisi jari yang 5-nya tetap sama kan? Jadi 5 ditambah nggak tahu tuh. Nah, 5 ditambah 5 ditambah X gitu ya. Tingginya juga nggak tahu kan? Panjang ini kan berubah ya. Bawahnya juga jadi nggak tahu kan? Y misalkan gitu ya. Terus dikali, sorry, bagi 2. Bagi 2 terus sekali di sininya Y gitu kan. Habis itu tingginya tetap 5 kan, tinggi prismanya ya. Oke, saya pindah keruasan ke sana tuh. Kalau saya pindah keruasan ke sana berarti jadi ini nih, penampang atasnya diberubah. 78 ya. Nah, 78. 78 dibagi 5. Nah, oke, ini kan jadi 5 ditambah X, 5 ditambah X dikali Y. Nah, gitu. Nah, kita mau lihat nih. 78 dibagi 5 berapa ya? 78 kalau 80 dibagi 5 kan 16 ya. 2 kelebihan 2 nih. 0,4. Berarti berapa? 17 ya. 17,6. Kelebihan ya? Salah. Dan 17. 15. Ah, 15,6. Nah, 15,6 itu sama dengan 5 ditambah X. Nah, ingat yang tadi itu. Jadi nanti tinggi itu penjumlahannya yang ini nih. Penjumlahan. Jadi kalau misalkan saya punya tinggi di sini kan jadi Y ya. Nah, ini tinggi trapesiumnya. Jadi Y itu adalah, bentar ya, ada problem. Oke. Nih kalau saya gambarin, misal nih. Nah, ini. Nah, yang kita cari itu adalah tinggi ini nih. Tuh, error terus. Nah, ini tuh setinggi Y. Nah, ini misalkan ini karena
Yang ini volumenya jadi nggak tahu ya. Yang ini Z misalkan gitu. Nah, nanti ini akan perbandingannya Z banding Y. Tuh. Ini kalau ini Z, ini Y, yang kita cari tuh ini ya. Ah, ini. Z banding Y itu sama dengan Z banding Y, atau misal kita pakai kesebangunan ini juga boleh nih. Biar kita tahu yang ini nih. Tahu sisi jajarnya pakai kesebangunan. Boleh. Kalau mau nggak pakai ini, boleh pakai kesebangunan. Ini kan 3 nih. Kita mau nyari tahu ini nih, nggak tahu. Nah, itu nggak tahu. Ini kan tingginya tahu nih. Terus ini adalah kita tahu perbannya. Nah, ini Y-nya nih. Jadi kalau pakai kesebangunan itu 3/4 gitu ya. Ini tanda tanya nih. Tanda tanya dibagi Y adalah tanda tanya, ini tanda tanya dibagi Y adalah 3/4. Nah, gitu. Nah, ini kan nanti pasti akan selalu sama. Jadi kalau ininya 5, ininya juga nanti 5. Ini sama kayak yang bawah. Ini 5 juga. Jadi nanti X-nya yang di sini adalah X-nya itu adalah 5 ditambah 2 tanda tanya. Nah, gitu. Oke, jadi saya tahu di sini Y-nya 4, Y-nya. Tanda tanyanya adalah 3/4 Y. Nah, jadi bisa di sini diganti 5 ditambah 2, 3/4 Y ya. Jadi X-nya saya dapetin 5 ditambah 3/2 Y. Nah, kan ini bisa disubstitusi ke sini. Ya, bisa disubstitusi supaya saya bisa tahu akhirnya tinggi Y-nya berapa. Jadi substitusi ke situ Y-nya. X-nya, sorry, X-nya disubstitusi ke situ. Ya. Nah, pokoknya substitusi ke sini. Biar kalian nanti dapat Y-nya. Oke, ini substitusi ke situ. Kalian lanjutin yang itunya. Nanti laporan ke saya dapat jawaban yang mana. Harusnya kalian dapat yang B, harus sampai dapat itu. Ya, substitusi. Oke, sorry ini. Nah, saya kayaknya akan restart dulu ini. Ini dicobain kalian masukin ya, supaya dapat Y-nya ya. Y itu tinggi airnya, nah yang ini nih. Oke. Nomor 10. Pada wadah B bila tinggi air berkurang 1 cm dari tinggi awal, maka volume air yang sudah keluar melalui lubang adalah berapa? Kalau ini Y-nya udah diketahui 1 cm, berarti jadi 3 gitu ya. Ini jadi 3. Kalau saya gambarkan pakai Pitagoras. Jadi kalau yang ini diketahui, soal yang ini diketahui. Gimana caranya? Susi-susinya. Kenapa? Substitusi aja itu kalau yang nomor 9. Substitusinya berdasarkan angka apa, Pak? Maksudnya Ini ketika
X-nya masukin situ. Kan X-nya 5 ditambah 3/2 Y, masukin sini. Oh, oke oke. Siap, Pak. Nanti dapat Y, pastikan tunggal ya. Oke, Pak. Kasih, Pak. Sip. Nah, ini yang nomor 10. Ah, lumayan nih udah agak baikan nih aplikasinya. Oke. Nah, sekarang dia 3 diketahui. Di soal 3 nih. Nah, sekarang diketahui tinggi air berkurang 1 cm. Kan ini tingginya 4 ya, berkurang 1 berarti jadi 3 dong. Ini 3 berarti ini 1. Berkurang tuh yang ini nih berkurang 1 gitu ya. Maka volume air yang sudah keluar dari lubang, oh berarti gampang dong. Kita udah ngitung nih volumenya segini ya. Nah, kita mau nyari volume ini aja sisa kita hitung. Nanti biar tahu total dikurangi sisa adalah yang sudah keluar. Nah, kita tinggal mencari panjang ininya berapa. Oke. Kita mau mencari yang ini nih. Nah, supaya tahu panjang sisi jajar yang berubahnya berapa. Oke, jadi tanda tanya dibagi 3 sama dengan tanda tanya dibagi 3. Tanda tanya dibagi 3 yang bawah ya. Berarti 3 dibagi 4. Oke. Jadi tanda tanyanya berapa? 9/4. Nah, luas sisi jajar yang baru jadinya adalah ini AB nih. Nah, jadi ini apa namanya ya? Anggap aja namanya EF aksen gitu loh. Ini E aksen, itu F aksen, ngerti nggak? Nah, ini F aksen. Nah, ini tuh F aksen ini. Nah, jadi nanti saya bakal tahu panjang E aksen, F aksen. Karena sudah turun ya, sisi jajar yang atasnya. Berarti 5 ditambah 2. 9 dikali 9/4. Karena di sisi 1 di sini 9/4. Nah, ini 9/4, ini 9/4 yang tengahnya 5. Jumlahin ya. Jadi dapat ini coret-coret 9 dibagi 2. 4,5 ya. 4,5 tambah 5, 9,5. Oke. Oke, berarti tinggal langsung dihitung. Ini jadi sisi jajarnya. Saya ngitung volume sisa. V sisa. Volume sisanya jumlah 2 sisi sejajar. 5 ditambah 9,5. 14,5 dibagi 2. Dikali tingginya tadi berapa? 3 ya. Terus 5. Gitu. Nah, udah kelihatan nanti ini ada 1/4-nya, bener nggak? Kelihatan? Nih, jadinya nih 15 dibagi 2. Ini kan 29. Ini kan 29/2 nih, 14,5, bener nggak? 29/2. Nah, 14,5 dikali 15/2. Nah, berapa tuh? 15 kali 29 kan gampang. 15 kali 29. Anggap aja 15 kali 30 kurang 1. Benar nggak? Berarti 450 dikurangi 15. Jadi 435/4. Nah, jadi ini 435/4. Berarti kalau 60 saya ubah jadi perempatan jadi gimana? Perempatan deh. Biar nanti kan dikurangi ini ya.
600 itu berapa dikurangi 4? Berapa dibagi 4? Salah, ini saya salah ngitung. Bukan 60. 160. Ini salah ngitung. Bagi 2 lagi tadi salah. Oke, nggak apa-apa. Jadi ini 160 dikali 4 berapa? 640 dibagi 4. Nah, berarti nanti sisanya 640 dikurangi 435. Berapa tuh? 640 dikurangi 435. 205 ya? 205 dibagi 4. Ini KLS 2 ya. Oke, jadi 205 dibagi 4. Bener nggak tuh? Ada salah hitung kah? Jumlah dua sisi sejajar dibagi 2 dikali tinggi trapesiumnya 3 dikali tinggi prismanya 5. Coba kalau dihitung manual. Coba kalau dihitung manual ya. 14,5 dikali 15 dibagi 2. 108. Dan salah nggak ya? Oh, tingginya bukan, ya Allah. Tingginya bukan 5, salah. Ini 3 ya. Tinggi prismanya 3. Aduh, kalian. Saya salah lihat angka, malah lihatnya 5. Pantesan nggak ada jawaban. Ini bukan 5 ini. Tinggi prismanya yang ini 3. Kita salah ambil angka. Nah, ini jadi bukan 5 ini. Jadi yang ini dulu kita hitung. Pantesan nggak ada jawabannya. Ini harusnya 3. Nah gitu. Jadi 16 dikali 6, 9, 6. Kan coret-coret ya. Coret 2. Nah, 6 kali 16, 96 ya. Nah, yang ini juga dikalinya bukan kali 5, kali 3. Aduh. Oke, jadi tadi 29 per 2 dikali 29 kali 2 berapa? 29 kali 9. 29 kali 9. Udah aja tadi gampang. 290 kurangi 29. 261. Jadi 261 per 4. Nah, ini 96 kalau dikali 4 berapa 96? 96 kali 4 2 38. 384 per 4. 384 per 4. Nah, 384 dikurangi 261. Nyari sisa 3. 2. 120 dibagi 4, 30. Sisa 3.
D jawabannya. Oke, Pak, izin nanya, Pak. boleh. Berarti yang nomor 9 juga, kan volume prisma tadi Pak bilang LA kali tinggi ya. Berarti tingginya 3 Mm-mm. juga ya, Pak. Salah ya ini ya? Heeh, makanya. Tapi saya Heeh. nyari juga jadi nggak nemu-nemu. Iya, jadi bagus ya. Mm-mm. Iya, iya. Kasih, Pak. Iya, ini salah ngambil angka dari sini. Angkanya jadi bagus. Enggak, tetap enggak ya. Bagus dong. Jadi bagus ya. 3 kan gitu ya. 78 bagi 3 kan bagus ya. Berapa? 26 ya? Bener nggak? Oh, kalau 26 jadi kita bisa memperkirakan kalau gitu. Anggap aja ini kan, ini kalau ini 2 nih. Ini 2 nih. Ini kan kalau 13. Kalau 13 kan ini kan, ini 11, sorry. Ini kan yang mungkin tadi berapa aja? Yang mungkin tadi, eh kalau ini 13 nih, berarti X-nya 8 kan ya? Nah, ambil aja pakai kemungkinan-kemungkinan juga boleh. Pakai kemungkinan-kemungkinan boleh. Jadi supaya 13 dikali Y-nya kan pasti nih Y-nya. Nah, biar jadi bilangan bulat kan? Biar jadi bilangan bulat Y-nya 22 ya. Kan kalau bukan dengerin ini coba perhatiin kalimat saya dengerin. Kalau ininya jadi bilangannya bulat bukan pecahan ya. Berarti saya harus pilih Y-nya itu genap, bener nggak? Y-nya harus genap, bener nggak? Nah, kayak Y-nya harus genap, ada dua kemungkinan antara 30 dan 20. Nah, kenapa jadi 20? 30 nih. Kalau 30, 3 dikali berapa hasilnya 26? Nggak ada kan? 3 dikali berapa hasilnya 26? Nggak ada kan? Tapi kalau di sininya 2 kali 13 ada nih. Jadi X-nya 8. Ngerti nggak? Jadi kita menjawab nomor 9 pakai perkiraan itu. Ngerti nggak? Halo kalian? Kalau kita pakai perkiraan, bisa paham kan? Tadi saya bilang, jadi karena ini apa namanya? Ininya bilangan bulat, nih bilangan bulat. Patokannya di sini, bulat nih. Karena bulat, berarti kan ini juga harus bilangan bulat ya. Di sininya harusnya ambilnya genap ya. Ah, gitu. Jadi harus genap. Makanya ini jadi salah, itu salah. Itu salah. Nah, karena salah antara 20 dan 30. Nah, yang mungkin kan di sini genap dikalikan jadi 26. Genap dikalikan jadi 26. Kan kalau 3 nggak mungkin. Kalau 30 kan nggak mungkin. Nggak ada kan perkalian 3 hasilnya 26. Karena 26, 3 itu bukan faktor positif dari 26. Jadi yang paling mungkin adalah 20. Nah, ternyata kita bisa pakai perkiraan itu. Untuk jawab soal nomor 9. Oke, ada pertanyaan yang ini. Mohon maaf diwarnai gangguan-gangguan teknis. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Paham ya? Oke, mudah-mudahan ini sudah lancar, tidak akan ada gangguan lagi sejauh ini. Saya lanjutkan.
Oke, kita lihat yang ini. Dibaca baik-baik. Mesin pembuat botol plastik. Sebuah mesin pembuat botol plastik mempunyai karakteristik sebagai berikut. Untuk sekali proses dibutuhkan biji plastik sebanyak 50 gram. Sekali proses. Sekali proses 50 gram. Hasilnya 5 botol plastik. Masing-masing 8 gram. Otomatis bisa kita hitung di sini dong. 5 kali 8 berapa? 5 kali, 8 kali 5, 5 kali 8. Produknya itu berarti 40 gram. Sisanya berapa sisanya? 10, Pak. Sisanya 10, betul. Digunakan kembali untuk proses berikutnya. Oke. Kalau kurang, katanya kurang dari 50, mesin otomatis berhenti. Dalam 1 jam 30 proses. 30 proses. Setiap 4 jam otomatis berhenti. Berjalan lagi. Berjalan lagi 15 menit kemudian. Gitu ketentuannya ya. Jika mesin tersebut mulai bekerja pukul 7 sampai pada pukul 24. Oke, berarti kalau 24 dibagi 7 berapa jam? Dikurangi 7. Produksi 24 17, dikurangi Pak. 7, 17 ya. Iya. 17 jam. Tapi 17 jam itu kan nggak terus-terusan ya. Bener nggak? Ada istirahatnya, Pak. Nah, jadi di apa namanya? 4 jam kerja gitu ya. 1/4 jam istirahat gitu kan? Berarti kerjanya ada berapa kali? Kerjanya ada 4 dikali 4, bener nggak? 4 dikali 4, 16 jam. Rehatnya 1/4 dikali 4, 1 jam. Nah, berarti kalau dalam 16 jam ada berapa? 16, 1 jam 30 proses, berarti 16 dikali 16 jam. Berarti Kali 30. nah, jadi prosesnya 16 dikali 30. 480 ya. Untuk melaksanakan 480 proses, maka waktu minimum yang dibutuhkan mesin tersebut adalah waktu minimum, berarti yang mana jawabannya? Berarti kan kerja, istirahat. Seperempat. Kerja, istirahat. Kerja, istirahat. Kerja, beres ya? Nggak usah dihitung yang terakhir kan udah beres yang penting. Di sini sudah dihasilkan 480 proses. Jadi nggak usah terakhir mah nggak usah dihitung istirahat kan udah beres ya. Jadi 16 ditambah 3/4. Jawabannya yang
Yang D. Ngerti nggak? Ngerti nggak ini? Nanti Pak. Sip. Bila biji plastik yang disediakan setengah kilo, 500 gram berarti ya. Maka mesin hanya bisa menjalankan proses berapa kali? Oke. 500 berarti dibagi berapa? 50, Pak. Bukan bagi 50. Oh, berarti 40. Nah, benar. Kenapa? Karena satu proses produknya 40 gram. Benar ya? Ya udah berarti prosesnya jumlah proses supaya dapat menghasilkan produk ya 500 dibagi 40 berarti 12 lebih, benar nggak? 12,5. Tapi ingat, yang 5-nya kan nggak akan diproses ya. Sisa 12, sisa 12, sisanya berapa? Setengah. Ya udah berarti 12 kali ya. Nah, ngerti nggak? Bila biji plastik yang disediakan sebanyak setengah kilo, maka sisa dari biji plastik ketika mesin berhenti adalah sebanyak, udah, sisanya tadi berapa? 20 ya? Sisanya setengah. Setengah tuh bukan 20 kan? 500 dibagi 4, 500 dibagi 40. Yaitu 12 sisa 20 per, 20 sisa. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. 15. Agar mesin dapat bekerja selama 1 jam. 1 jam, 60 menit. 1 jam itu berapa proses berarti? 30 ya? 30 proses. Maka banyaknya biji plastik minimal yang harus disediakan agar mesin tidak berhenti karena kehabisan bahan. 30 proses berarti saya punya 40 berarti lebih dari, bener nggak? Lebih besar dari 30 dikali 40 dong, bener nggak? Oke, nomor 15 ya, sebelum kita jeda dulu. 15 agar mesin dapat, tadi kan udah ya 30 proses 1 jam. Berarti minimalnya kan harus 40 ya. 40 gram ya. Satu prosesnya berarti 40 kali 30 120 gram, 1200 gram atau 1,2 kilo. Tapi yang mana nih? Yang A atau yang E? Ini kan salah nih, nggak mungkin nih. Ini salah, ini salah, ini salah. Yang A atau yang E? Agar mesin tidak berhenti. Yang E, Pak. Benar. Karena minimalnya ada ya. Minimalnya 50 gram mesin. Karena yang A itu kan 10 gram kelebihannya. Kalau 10 gram berarti mesinnya mati. Gitu. Oke, kita jeda dulu ya. Saya juga mau memperbaiki dulu ini. Kita jeda dulu sebelum ke PM selanjutnya. Thank you.